Lah bagaimana Nuker Lazisnu dan Indomaret bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan dan juga kemandirian dan juga kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Maka kita mengambil tagline selanjutnya pada program yang akan kita jalankan pada periode 2025-2026 ini adalah menuju keluarga unggul yang cerdas, sehat, dan juga berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati dan kami ta'zimi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang dalam hal ini nanti akan diwakilkan oleh Bapak Kiai Masyhuri Malik selaku Ketua PBNU Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Yang kami hormati para pimpinan dari Indomaret, dalam hal ini yang telah hadir bersama kami yaitu Bapak Bastari Akmal, Markom Executive Director, Bapak Bambang Trijanto, Markom Senior Manager, Bapak Teguh Irawan, Public Relation Manager, dan sekaligus tamu-tamu dari Indomaret yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Yang kami hormati pula perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Muhib, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan juga para pengurus Lazisnu, ada Pak Ending Syarifuddin, ada Pak Yai Supai yang jauh-jauh dari Surabaya hadir, terima kasih Pak Yai, dan juga Gus Fahrul Rozi, seluruh teman-teman dari manajemen Nuker, dan juga Bapak Ibu para hadirin semua. Saya dengar juga ada rombongan ya dari masyarakat yang nanti akan juga menerima secara simbolis sebagai penerimaan manfaat dari program kerjasama Nuker Lazisnu ini dengan Indomaret. Terima kasih sudah datang pada acara kali ini. Baik. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di dalam ruang yang penuh barokah ini di lantai 8 gedung PBNU. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Agung yang senantiasa menjadi tuntunan kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki akhlak yang mulia. Sebelumnya saya informasikan bahwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai Masyhuri dan juga teman-teman Bapak Ibu pimpinan dari Indomaret, karena sedianya Ketua kami Habib Hasan Ali Al-Bahar akan hadir secara langsung untuk menyambut Bapak Ibu semuanya, tetapi karena uminya Habib saat ini sedang di rumah sakit sehingga membutuhkan kehadiran beliau untuk bersama uminya, kita doakan mudah-mudahan uminya Habib segera mendapatkan kesembuhan, diberikan oleh Allah kesembuhan, dan juga mendapatkan perawatan yang terbaik dari dokter-dokter terbaik yang ada di rumah sakit. Saya juga menginformasikan sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh MC bahwa hari-hari ini kita juga masih merasa kedukaan karena kehilangan seorang kader dan seorang kader NU yang luar biasa, penuh dedikasi, dan selama ini beliau mengemban tugas yang cukup berat sebagai Direktur Eksekutif Lazisnu, yaitu almarhum Bapak Kiai Qohari Khalil yang wafat dalam 2 minggu kemarin. Mudah-mudahan amal jariah dan juga dedikasi beliau selama ini yang tidak pernah putus untuk memajukan Nuker dan juga untuk kerja-kerja kemanusiaan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, pertama-tama di dalam forum kali ini sebenarnya ada dua agenda. Satu agenda mungkin bisa dilihat dari background yang ada, bahwa pada kesempatan kali ini yang kita lakukan adalah kita ingin melakukan expose program, ingin menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa selama ini Nuker Lazisnu bekerja sama dengan Indomaret sudah dimulai sejak lama, dan salah satunya adalah program-program yang sudah kita jalankan sejak tahun 2023. Makanya acara ini kita satu bagian kita sebut sebagai expose program, dalam arti adalah memberikan informasi dan juga praktek-praktek kebaikan yang selama ini dirajut oleh Lazisnu dan juga oleh Indomaret di dalam berbagai program. Tadi sudah disampaikan di dalam video yang tercapture bagaimana program Indomaret ini yang dibungkus dalam program Nusantara Dikdaya. Nama programnya lumayan ngeri sebenarnya ya. Ya, tapi yang dimaksud adalah bagaimana Nuker Lazisnu dan Indomaret bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan dan juga kemandirian dan juga kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Maka kita mengambil tagline selanjutnya pada program yang akan kita jalankan pada periode 2025-2026 ini adalah menuju keluarga unggul yang cerdas, sehat, dan juga berdaya. Nah, ini 3 kata kunci yang sangat penting di mana kita di dalam program ini betul-betul ingin mewujudkan terutama kelompok-kelompok yang selama ini masih di bawah garis kemiskinan, ya, itu kemudian bisa dengan program ini bisa sedikit kita bantu, terutama untuk akses terhadap layanan kesehatan. Contohnya dalam program ini kita akan berkontribusi pada misalnya pelayanan ambulans. Ya, ambulan ini sangat penting, Bapak Ibu, terutama mungkin kalau orang di Jakarta, orang di kota merasa bahwa ambulan ini bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi coba dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau program ini, karena program ini yang kedua, nanti itu akan ada di wilayah-wilayah yang cukup remote, bisa dikatakan. Ya, nanti akan ada di Kalimantan, akan ada di Lampung, akan ada di Riau, di kabupaten di mana mungkin akses masyarakat untuk datang ke klinik-klinik kesehatan, misalnya perempuan yang akan melahirkan, orang yang sakit, bayi yang sakit, itu kalau nggak ada ambulans, ya, maka mereka akan mengalami delay di dalam mengakses layanan-layanan kesehatan dasar yang ada di wilayah mereka. Nah, harapannya dengan kita kita memberikan ambulans ini betul-betul terutama buat di desa-desa yang itu di wilayah remote, itu nanti bisa bermanfaat terutama untuk masyarakat yang perlu segera mendapatkan pertolongan kepada layanan kesehatan itu bisa terjangkau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pilar cerdas, kita akan memberikan santunan juga kepada guru honorer, kepada beasiswa kepada santri-santri dan juga siswa-siswi yang berprestasi, dan juga small rehab atau rehabilitasi ringan, ya, untuk sekolah-sekolah dan madrasah, ya. Ini penting karena apa? Karena kita tahu di berbagai media sosial bagaimana para guru honorer ini selama ini tidak mendapatkan insentif yang layak. Terus kemudian juga bagaimana siswa-siswi kita masih juga drop out dari sekolah karena tidak bisa mengakses layanan pendidikan, dan juga sekolah-sekolah kita yang mungkin masih sangat minim terkait dengan fasilitas yang dasar. Contohnya adalah kamar mandi, sanitasi, ya, dasar misalnya. Itu sangat penting, ya. Lagi-lagi program ini adalah program yang disalurkan ke wilayah-wilayah yang sengaja kita pilih antara Nuker dengan Indomaret, yang itu akses terhadap bantuan dan juga sarana prasarana dari pembangunan yang ada itu masih sangat minim.
Dan yang terakhir, ini salah satu juga yang favorit kami di dalam pilar berdaya ini adalah kita juga akan mencoba memberikan stimulan-stimulan kepada UMKM kecil. Terutama adalah kepada kita sebut tadi perempuan pejuang nafkah keluarga gitu ya. Itu sangat penting, jadi perempuan-perempuan janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau mungkin bahkan yang ditinggal begitu saja oleh suaminya ya. Perempuan-perempuan yang saat ini harus menjadi kepala keluarga, menafkahi anak-anak mereka karena berbagai alasan, itu juga akan menjadi salah satu beneficiaries penting dari program berdaya ini. Dengan diberikan misalnya peralatan untuk memulai usaha kecil, dan juga nanti akan ada mentoring, akan ada coaching kecil-kecilan ya, bagaimana misalnya untuk menghitung keuntungan bisnis misalnya kayak gitu. Bagaimana melakukan manajemen keuangan yang mungkin pada skala yang kecil. Itu saya kira akses-akses termasuk misalnya mendampingi usaha-usaha mereka supaya tercatat di BP POM, label halalnya bagaimana. Nah, hal-hal semacam itu tuh menjadi hambatan yang cukup serius ya kalau kita bicara terkait dengan UMKM. Nah, jadi harapannya program-program tersebut betul-betul kemudian nanti kita bisa implementasikan dengan baik. Tentu saja kami di Lazistru tidak bisa mengimplementasikan program-program ini sendiri, tapi program-program ini nanti akan didukung oleh cabang-cabang nuker yang ada di berbagai wilayah itu, termasuk juga menggunakan jaringan Nahdlatul Ulama, lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah setempat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sebagai laporan Pak Kiai Masyuri, nanti mohon diberikan arahannya kira-kira program-program yang kami rancang antara Nuker dengan Indomaret ini supaya betul-betul bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya, terutama untuk komunitas NU, anggota NU ataupun yang lain. Mohon kami nanti diberikan arahannya dari Pak Kiai. Saya kira mungkin itu saja selaku laporan singkat ya, dan sambutan singkat dari kami mewakili Nuker Lazistru. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Indomaret yang mempercayakan program ini kepada kami, dan tentu saja harapannya program semacam ini akan terus berkesinambungan ke depan, karena saya kira PR kita masih sangat banyak untuk mewujudkan apa yang kami sebut sebagai tadi keluarga yang cerdas, keluarga yang sehat, keluarga yang berdaya, tentu membutuhkan upaya-upaya yang lebih serius dan juga berkesinambungan. Saya kira mungkin itu untuk mengakhirinya. Saya tadi disiapin pantun Pak Yai dan juga Pak Bestari. Kalau lahir di bulan Maret, itu tanda-tanda orang berjasa. Terima kasih kepada Indomaret atas kerjasamanya yang luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.